Pada video ini saya akan membahas mengenai matematika diskrit yang terdiri dari kombinatorial, graf, dan pohon. Yang pertama yang kita bahas yaitu kombinatorial, yang akan dibahas yaitu permutasi dan kombinasi. Sebelum masuk ke permutasi, kita harus mengenal yaitu ada kaidah perkalian dan penjumlahan. Perkalian yaitu dengan mengalihkan percobaan 1 dan 2 dengan yang ditandai dengan ada kunci dan, sedangkan kalau penjumlahan itu menjumlahkan dua percobaan yang ditandai dengan kata atau. Contoh soal, sebuah password diharuskan memiliki panjang 5 karakter. Password dapat dibuat menggunakan karakter huruf besar, huruf kecil, angka, atau simbol yang ada di keyboard. Karakter yang sudah dipakai dapat digunakan lagi. Namun password itu harus memiliki setidaknya satu huruf besar, satu angka, dan satu simbol. Berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibuat? Penyelesaiannya, jumlah karakter pada huruf kecil itu ada 26 karakter. Jumlah huruf besar juga ada 26 karakter. Jumlah angka itu ada 10 karakter, dari 0 sampai 9. Jumlah simbol semuanya ada 32 karakter. Maka total karakter itu ada 94 karakter. Untuk membentuk password seperti persyaratan yang sebelumnya, yaitu harus menggunakan satu huruf besar, maka dari 26 karakter huruf besar yang ada, kita pilih satu. Dengan kaidah penjumlahan, berarti kita jumlahkan semua kemungkinannya, berarti ada 26 karakter. Selain huruf besar, kita juga harus menggunakan satu angka. Berarti kita pilih dari 10 karakter angka, kita pilih satu. Ada 10 kemungkinan. Kemudian, harus menggunakan satu simbol. Berarti kita pilih dari 1 dari 32 karakter simbol, berarti ada 32 kemungkinan. Kemudian, 2 slot karakter yang tersisa, berarti kita bisa bebas menggunakan karakter apa aja dari 94 karakter. Dengan kaidah perkalian kita kalikan semuanya dan didapatkan hasil total kemungkinan pembuatan password. Kemudian permutasi. Permutasi itu merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Apa khususnya yaitu di mana pada permutasi urutan dari pengaturan objek-objeknya itu diperhatikan sehingga tidak ada elemen yang sama pada setiap kemungkinan urutannya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Kemudian permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R kurang dari sama dengan N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutannya tidak ada elemen yang sama. Permutasi N dari R elemen yaitu adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Contohnya, kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter, terdiri dari 3 angka yang berbeda, kemudian diikuti dengan 4 huruf yang berbeda. Berapa banyak kemungkinan untuk membentuk kode buku berdasarkan ketentuan itu? Kita pilih 3 angka yang berbeda. Berarti kita gunakan permutasi 10 dari 3 karena ada 10 karakter angka. Kemudian kita memilih 4 huruf yang berbeda. Kita gunakan permutasi 26 dari 4 karena ada 26 karakter huruf. Kita masukkan sesuai rumus sebelumnya. Kita operasikan faktorialnya, kemudian ini kita coret, kemudian hasil perkalian dari semuanya didapatkan hasil segini. Kemudian selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi, di mana perbedaannya pada kombinasi urutan kemunculan elemen diabaikan. Kombinasi R elemen dari N elemen, simbolnya ini, adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Rumusnya hampir sama, hanya ditambahkan R faktorial di sini. Contoh dari kombinasi, terdapat 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Kemudian kebutuhan tenaga kerja hanya sebanyak 4 orang. Ada 10 orang. Kemudian yang dibutuhkan hanya 4 orang. 4 slot. Tentukan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan yang dalam memilih 4 orang dari 10 orang yang lulus seleksi itu. Nah, cara memilih 4 orang ini bagaimana? Itu pertanyaannya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Kita gunakan kombinasi 10 dari 4. Kita masukkan rumusnya. Kemudian kita bisa coret ini dan didapatkan ada 210 cara. Permutasi dan kombinasi bentuk umum.
permutasi dan kombinasi bentuk umum itu memiliki rumus yang sama, yaitu ini. Bagaimana contohnya? Tentukan banyak cara agar 4 buku matematika dan 3 buku sejarah, 3 buku kimia, dan 2 buku sosiologi dapat disusun dalam satu baris, sehingga semua buku topiknya saat letaknya bersebelahan. Jadi 4 buku kimia itu harus diletakkan bersebelahan, kemudian 3 buku kimia, kemudian 2 buku sosiologi. Nah, itu harus disusun dalam satu baris. Nah, cuma ini kan apakah sejarah dulu atau kimia dulu atau matematika dulu itu kan bebas. Nah, maka kita gunakan penyelesaiannya. Berarti 12 elemen totalnya. Kemudian ada 4 buku yang sama, 3 buku yang sama, 3 buku kimia yang sama, 2 buku sosiologi yang sama. Kemudian dihitung dan didapatkan hasilnya. Selanjutnya adalah koefisien binomial. Koefisien binomial ini adalah bentuk aplikasi dari kombinasi, yaitu adalah cara untuk menjabarkan bentuk pangkat nx plus y pangkat n. C dan ini ada Cn kombinasi dari n dan k ini adalah koefisien binomial dinamakannya. Nah, sebenarnya nilai koefisien binomial ini juga dapat disusun dengan segitiga Pascal. Kita langsung ke contohnya. Nah, misalkan jabarkan x plus y pangkat 3. Kemudian dengan rumus yang tadi, yaitu sigma, kita ganti nilai k-nya masing-masing dengan 0, 1, 2, dan 3. Kita masukkan semuanya, kemudian kita operasikan pangkatnya, kita kurangi, kemudian nilai ini ya kita tentukan. Nah, maka ini adalah nilai kombinasi ini adalah koefisien binomial, yaitu 1, 3, 3, dan 1. Sama seperti pada segitiga Pascal. Selanjutnya kita masuk ke bab graf. Graf adalah sebuah cara untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan juga relasi atau hubungan antara masing-masing objeknya. Dua komponen utama graf yaitu ada simpul dan sisi. Contohnya, pada graf di samping memiliki 3 simpul dan 3 sisi. 3 simpulnya yaitu X, Y, dan Z, sedangkan sisinya yaitu sisi XY, sisi XZ, dan sisi YZ. Jenis-jenis graf yaitu ada graf sederhana, graf berarah, dan graf semu. Nah, di sini ini adalah contoh graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki sisi gelang dan sisi berarah. Sementara yang di sini adalah graf tidak sederhana karena memiliki sisi gelang. Nah, ini adalah graf berarah, yaitu graf yang memiliki arah pada setiap sisinya. Sehingga simpul yang dari sini ke sini tidak sama dengan simpul yang ini ke sini. Kemudian ada graf semu, yaitu graf semu adalah graf yang tidak berarah dan sisi gandanya dibolehkan sama sisi gelang dibolehkan. Ini tabelnya. Kemudian masuk ke terminologi graf, yaitu ada ketetanggaan, persisian, sama derajat. Contohnya, pada graf di samping yaitu ada 3 simpul yaitu X, Y, Z dengan dihubungkan oleh 5 sisi yaitu sisi A, B, C, D, dan E. Kemudian ketetanggaan, simpul X bertetangga dengan simpul Y sama simpul Z. Kenapa bertetanggaan? Karena ada sisi yang menghubungkan antara ketiganya. Itu yang disebut dengan ketetanggaan. Kemudian persisian, sisi A bersisian dengan simpul X dan simpul Z, tetapi tidak bersisian dengan simpul Y karena tidak terhubung dia dengan sisi A. Kemudian ada derajat. Derajat dari simpul X misalkan adalah 2. Dari mana? Karena ada 2 sisi, 1, 2. Nah, catatan, ternyata simpul Z itu derajatnya memiliki 5. Dari mana 5? 1, 2, 3. Yang sisi gelang itu dihitung dengan 2. Karena bisa 1 sama 2. Jadi total ada 5. Dalam terminologi graf ada lemma jabat tangan, yaitu
Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf itu adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Ini teorinya. Dengan kata lain, jika graf memiliki vertex dan E, maka jumlah derajat pada vertex sama dengan 2 kali jumlah sisinya. Misalkan, dengan menggunakan lemma jabat tangan, maka graf di samping ini memiliki jumlah derajat yang 2 kali dari jumlah sisinya. Jumlah derajatnya kita hitung berarti dx ditambah derajat y ditambah derajat z. Derajat x itu 2, derajat y itu 3, dan derajat z tadi 5. Akan sama dengan 2 kali sisinya. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10. 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian ada yang dinamakan lintasan dan sirkuit. Apa itu lintasan? Lintasan itu adalah jalan yang menghubungkan antara suatu simpul ke simpul lainnya. Misal, untuk menghubungkan A ke D, maka akan ada sebuah lintasan. Nah, ini yang dinamakan dengan lintasan. A, B, C, D, E, D ini adalah sebuah lintasan. Atau A, B, C, D, E itu juga sebuah lintasan, sama saja. Kemudian ada yang namanya sirkuit. Nah, sirkuit itu adalah jika simpul dia mulai kemudian akan kembali lagi ke simpul asalnya. Jadi lintasan yang tertutup. Maka ini dinamakan sirkuit. Kemudian ada lagi yang dinamakan graf terhubung, yaitu jika ini adalah namanya graf terhubung jika setiap simpul terhubung ke simpul lain. Kayak X terhubung ke Y, Y-nya terhubung ke Z, Z-nya terhubung ke X, semua terhubung. Nah, yang sebelahnya ini adalah contoh graf tidak terhubung, karena setiap simpul tidak terhubung ke simpul lain. Contohnya, ya ini A. A ini tidak terhubung kan ke E, tidak terhubung ke C. Jadi, terpisah. Kemudian, ada yang dinamakan graf berbobot, yaitu adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah nilai atau bobot. Jadi misalkan X ke Y itu adalah 5, X ke Z itu adalah 8, dan Y ke Z itu adalah 6. Jadi memiliki bobot. Kemudian kita bahas beberapa graf sederhana khusus, yaitu ada yang dinamakan graf lengkap, yaitu adalah jika graf memiliki sisi yang menuju ke semua vertex. Contohnya yang ini adalah graf lengkap karena setiap titik itu terhubung ke titik lainnya. Titik ini terhubung ke semua titik. Yang titik ini juga terhubung ke semua titik. Begitupun sama yang lainnya. Nah, untuk graf lingkaran itu adalah jika setiap vertex berderajat 2. Nah, ini contohnya. Kemudian yang graf teratur adalah jika setiap vertexnya berderajat sama. Misalkan yang ini. Ini setiap titiknya derajatnya 3. Maka ini adalah graf teratur. Kemudian ada yang namanya graf bipartite, yaitu adalah graf yang himpunan simpulnya dapat dipisahkan menjadi 2 himpunan bagian, yaitu misalkan himpunan vertex 1 dan himpunan vertex 2. Nah, misalkan ini adalah graf bipartite, karena kita bisa kelompokkan yang vertex yang di atas ini adalah himpunan 1 dan yang di bawah ini adalah himpunan 2. Kemudian kita masuk ke representasi matriks. Bagaimana merepresentasikan graf dengan menggunakan matriks. Yang pertama ada matriks ketetanggaan. Bisa dilihat di sini, ini ada graf, kemudian ada matriks. Nah, ini adalah bentuk matriks ketetanggaan dari graf ini. Gimana caranya? Caranya yaitu dengan memetakan semua simpulnya. Ada 5. Kita buat matriks dengan 5 kali 5. Kemudian kita perhatikan apakah ada simpul yang terhubung. Nah, jika ada simpul yang terhubung, maka kita berikan nilai 1. Jika tidak ada simpul yang terhubung, maka kita berikan nilai 0. Contoh, A ke titik A. Ada tidak sisi yang menghubunginya? Tidak ada, berarti kita berikan 0. Terus A ke B. A ke B kan tidak ada, maka kita berikan 0. A ke C. A ke C juga nggak ada. Kemudian kita berikan 0. Nah, untuk A ke D itu kan ada sisi, maka kita berikan nilai 1. A ke E
kita berikan nilai 1 karena ada juga. Nah, terus sampai ke bawah, maka didapatkan data matriks seperti ini. Kemudian representasi graf yang kedua bisa digunakan dengan matriks persisian. Bedanya, kita lihat contoh di sini. Grafnya ini punya 1, 2, 3, 4, 5 simpul dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Ada 5 simpul dan 6 sisi. Maka kita buat matriks 5 kali 6. Kemudian kita tentukan berdasarkan sisinya. A itu bersisian dengan apa? A itu hanya bersisian dengan E1. Betul kan? Betul. Kemudian apakah A bersisian dengan E2? Tidak kan? Tidak, berarti 0. A juga tidak dengan 3, tidak dengan 4, tidak 5 dan 6, berarti kita 0 semua. Nah, kemudian untuk ke B itu bersisian dengan sisi E1, E2 sama E5 ya. Berarti kita berikan nilai pada E1, E2 sama E5. Sisanya 0. Untuk sisi C kita berikan juga berarti pada E5, E6 sama E4. E6, E5, E6, E5, E4. Sisanya 0. Begitupun seterusnya. Kemudian representasi graf yang terakhir adalah senarai ketetanggaan. Nah, ini lebih simpel karena kita hanya tentukan semua simpulnya, kita daftarkan. Kemudian sama seperti matriks ketetanggaan, kita cari yang mana simpul yang terhubung dengan titik A. Titik A terhubung dengan titik D sama E. Berarti kita tambahkan simpul tetangganya D sama E. Kemudian yang B itu terhubung dengan D sama E juga, berarti tambahkan yang C juga terhubung dengan D sama E. Nah, untuk yang D berarti kan terhubung dengan A, B, C. Kita tambahkan, begitupun dengan yang E. Contoh soalnya, representasi graf ini menggunakan matriks ketetanggaan, matriks persisian, dan senarai ketetanggaan. Ini kita punya graf, kita buatkan seperti yang tadi. Nah, untuk matriks ketetanggaannya berarti kita masukkan matriks 3 kali 3. Kemudian kita cek simpul X ke X ada yang menghubungkan. X ke X kan tidak ada. Tidak ada sisi gelang, berarti 0. X ke Y ada nggak? X ke Y. Nah, X ke Y ini tidak bisa karena dia ada arahnya, graf berarah ini. Berarti karena arahnya itu dari Y menuju X, berarti bukan X menuju Y, berarti 0. Terus X ke Z ada nggak? X ke Z ada, arahnya juga benar, berarti 1. Kemudian Y ke X 1, karena ada kan Y ke X. Kemudian Y ke Y nggak ada. Y ke Z ada, berarti 1. Z ke X nggak ada. Z ke X nggak ada. Z ke Y ada. Z ke Z ada. Kemudian untuk yang matriks persisian berarti kita masukkan matriks 3 kali 5 karena sisinya 5. Kemudian kita cek yang di sisi X itu terhubung dengan persisian dengan sisi apa aja, berarti persisian dengan sisi A saja. Kemudian yang Y itu persisian dengan si D sama si B kan, berarti yang B1, yang D1. Yang simpul Z itu persisian dengan C sama E, berarti C-nya 1, E-nya 1. Kemudian untuk senarai ketetanggaan sama seperti tadi, berarti X itu persisian hanya dengan Z. Y persisian dengan X sama Z. Kemudian yang Z persisian dengan Y dan Z itu sendiri. Jenis graf yang selanjutnya adalah graf isomorfik, yaitu adalah dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda. Hal ini dapat dimungkinkan karena ada banyak cara untuk menggambarkan suatu graf. Nah, dua buah graf dikatakan isomorfik harus memenuhi ketiga syarat berikut, yaitu pertama mempunyai jumlah simpul yang sama, kedua mempunyai jumlah sisi yang sama, dan ketiga mempunyai jumlah simpul yang sama
dengan derajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup untuk membuktikan kalau dua graf adalah isomorfik. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Contohnya, diketahui suatu matriks ketetanggaan adalah ini. Nah, kemudian ternyata dari matriks ini bisa dibuat dua buah graf yang bentuknya berbeda tetapi sama. Ini adalah graf yang saling isomorfik karena dibuat berdasarkan matriks yang sama. Jenis graf selanjutnya itu adalah graf planar, yaitu adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong. Contohnya ini nih, graf planar yang digambarkan pada sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Yang ini bukan graf planar. Kenapa? Nah, ini contohnya. Yang ini adalah graf planar sekaligus graf bidang karena sudah digambarkan pada bidang datar dan tidak ada yang sisi yang berpotongan. Nah, ini adalah graf planar. Kenapa? Karena ada sisi yang berpotongan, nah tapi kita bisa membentuknya menjadi tidak berpotongan. Seperti ini. Maka ini adalah graf planar, ini adalah graf bidangnya. Yang ini bukan graf planar karena jika pun dibuat graf bidang masih tidak akan mungkin karena masih akan ada sisi yang berpotongan. Selanjutnya graf Euler. Apa itu graf Euler? Yaitu graf yang memiliki sirkuit Euler. Apa itu sirkuit Euler? Nah, pertama, lintasan Euler adalah lintasan yang terbentuk pada suatu graf dengan syarat masing-masing sisi pada graf harus terlewati tepat satu kali. Nah, jika lintasan Euler tersebut kembali ke titik awal dia mulai, maka terbentuklah sirkuit Euler. Nah, graf Euler itu graf yang memiliki sirkuit Euler. Jika graf hanya memiliki lintasan Euler saja, berarti disebut graf semi Euler. Jika kedua tidak memiliki keduanya, berarti disebut graf non Euler. Ini contohnya, ini adalah graf Euler karena memiliki sirkuit Euler. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Semua sisinya kan terlewati dan kembali ke titik asal. Berarti ini adalah sirkuit Euler. Yang ini adalah graf semi Euler karena hanya memiliki lintasan Euler saja. Misal, dari sini 1, 2, kemudian 3. Nah, ini semua lintasan terlewati, semua sisi terlewati, cuma dia tidak kembali ke titik asal. Yang ini graf non Euler karena tidak memiliki sirkuit Euler ataupun lintasan Euler. Yang ini adalah selanjutnya graf Hamilton, yaitu kita bahas lintasan dan sirkuitnya. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang terbentuk dari hasil penghubungan tiap simpul. Nah, dengan syarat semua simpul harus terlewati sebanyak satu kali. Kalau Euler itu semua sisi harus terlewati satu kali. Kalau Hamilton semua simpul harus terlewati satu kali. Sirkuit Hamilton itu adalah jika lintasan Hamilton berhasil kembali ke simpul awal, sehingga simpul awal terlewati dua kali dan membentuk lintasan tertutup. Nah, graf yang memiliki sirkuit Hamilton itu disebut graf Hamilton, sedangkan kalau hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Kalau tidak ada keduanya berarti graf non Hamilton. Ini contohnya. Yang ini juga ternyata graf Hamilton yang ternyata karena dia memiliki sirkuit Hamilton. Dari misal mulai dari sini berarti titik ini lewat ini, kembali lagi ke titik awal dan semua titiknya terlewati. Yang ini adalah graf semi Hamilton karena hanya memiliki lintasan Hamilton saja. Dari mana tahunya? Coba misalnya dari sini. Dari sini berarti kita mulai ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, tapi kan dia tidak bisa balik ke awal. Nah, yang ini graf non Hamilton karena dia tidak memiliki sirkuit Hamilton atau lintasan Hamilton. Karena yang titik misal dari sini berarti ke sini, ke sini. Nah, ini kalau mau ke sini harus balik lagi. Nggak bisa berarti. Ini terlewati dua kali. Nah, kemudian kita bahas contoh soal. Di sini tentukan jenis graf ini berdasarkan konsep graf planar, Euler, dan Hamilton. Kemudian penyelesaiannya, nah untuk menentukan ini adalah graf planar atau bukan, maka kita harus buat dia agar kita usahakan agar tidak ada sisi yang berpotongan. Nah, apakah bisa? Berarti ternyata bisa. Yang sisi ini tarik keluar, yang ini juga tarik keluar.
Jadi seperti ini. Nah, untuk menentukan ini adalah graf Euler atau bukan, kita harus semua sisi harus terlewati. Nah, kita mulai dari sini, kita cek aja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Semua sisinya terlewati kan. Dan kembali ke asal, berarti dia memiliki sirkuit Euler. Untuk menentukan dia graf Hamilton atau bukan, kita cari sirkuit Hamilton ya. Nah, ternyata dia tidak memiliki sirkuit atau lintasan Hamilton. Kenapa? Kan coba aja, berarti lewat sini berarti titik 1, 2, 3, 4, nah 5, 6, nah ini yang titik ini terlewati 2 kali, berarti tidak bisa dibentuk lintasan ataupun sirkuit Hamilton. Nah, kesimpulannya berarti karena ini ada graf, ini adalah graf planar dan juga termasuk graf Euler dan bukan graf Hamilton karena tidak memiliki sirkuit atau lintasan Hamilton. Nah, aplikasi penerapan graf yaitu ada dalam matematika dikenal algoritma Dijkstra, yaitu untuk menentukan jarak atau bobot terkecil dari suatu simpul ke simpul lain pada suatu graf. Jadi jika graf itu berbobot, maka kita bisa menentukan jarak terpendek, misalkan dari titik ini ke titik ini. Nah, kita cari lintasan terpendeknya mana yang dengan bobot yang paling kecil. Nah, kemudian kalau yang traveling salesman problem itu untuk menentukan rute terpendek yang harus dilewati seorang sales agar dapat mengunjungi setiap kota dan kembali lagi ke kota asalnya. Berarti dia menggabungkan antara algoritma Dijkstra sama sirkuit Hamilton. Dia harus melewati semua kota ini dan harus kembali lagi ke asal, tapi dengan biaya yang minimum, dengan bobot yang paling kecil. Nah, kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya yang mengenai pohon. Nah, pohon itu merupakan graf sebenarnya. Pohon itu adalah graf yang tidak berarah, terhubung, dan tidak mengandung sirkuit. Nah, dari keempat graf ini, yang pohon adalah yang ini. Yang pertama. Yang kedua ini bukan pohon karena dia tidak terhubung. Ini sebenarnya adalah dua graf, yang ini sama yang ini. Tidak terhubung antara keduanya. Nah, yang ketiga ini bukan pohon karena berarah. Yang keempat ini bukan pohon karena dia mengandung sirkuit, yaitu dari sini ke sini, berarti ada menjadi sebuah sirkuit. Kemudian ada yang namanya hutan, yaitu kumpulan pohon yang saling lepas. Nah, ini adalah contoh hutan yang terbentuk dari 3 pohon. Selanjutnya ada sifat-sifat pohon. Nah, sebuah graf G yang memiliki vertex dan sisi dengan jumlah simpulnya n dikatakan sebagai pohon jika G itu adalah graf tidak berarah yang sederhana. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G itu terhubung dengan lintasan tunggal. Yang G dan G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G itu harus tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Jadi jika ditambahkan satu sisi maka akan membentuk sirkuit. Nah, yang selanjutnya G itu harus terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, ya, jenis-jenis pohon bisa dilihat. Yang pertama ada pohon merentang atau spanning tree. Nah, ini spanning tree ini nanti akan dibagi lagi menjadi pohon merentang minimum dan tidak. Nah, ini kemudian selain pohon merentang ada pohon berakar. Nah, pohon berakar itu terbagi lagi ke bawahnya. Ada pohon berakar terurut atau order tree. Nah, dari order tree ini juga dibagi lagi jadi pohon emery. Nah, di dalam pohon emery ini ada yang dinamakan pohon biner. Dari pohon biner ini ada lagi pohon
namanya pohon ekspresi, pohon keputusan, dan pohon pencarian biner. Nah, yang pertama ada pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Ini definisinya. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dan dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Kita ke contohnya. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi, graf itu sebuah graf dapat dibuat menjadi pohon merentang dengan menghilangkan sisinya. Nah, ini adalah graf satu, bukan pohon. Nah, dapat dibuat menjadi pohon, yaitu pohon merentang jika tidak ada sirkuit yang terhubung. Ini tree 1, tree 2, tree 3, semuanya pohon merentang dari yang dibentuk dari graf 1. Kemudian pohon merentang minimum. Nah, ini adalah aplikasi dari pohon merentang. Nah, tapi pohon merentangnya memiliki bobot. Jadi ada graf. Nah, graf itu kita mau buat pohon merentang minimum dari graf ini. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah pohon merentang minimum dari graf yang ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Ada dua algoritma yang bisa dipakai. Yang pertama adalah algoritma prim. Yaitu, jadi algoritma prim itu langkah pertamanya mengambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Berarti cari dulu dari graf ini bobot minimumnya yang sisi di mana. Berarti 2 kalau yang lihat graf ini. 2 bisa pilih atau ini atau ini. Kemudian langkah kedua pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Nah, ini tadi yang langkah 1 kita pilih yang sisi ini misalkan. Nah, kemudian langkah 2 pilih sisi lain yang mempunyai bobot minimum setelah 2. Berarti bisa 2 lagi kan. Nah, pilih lagi yang 2. Kemudian ulangi langkah 2 nih sebanyak n-2 kali. Berarti ulangi terus sampai n-2 kali. N itu jumlah simpulnya. Jumlah simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti dikurangi 2. Berarti ulangi sampai 6 kali. Nah, ini baru 2 kali. Nah, yang ketiga berarti kita pilih lagi sisi yang minimum. Dari habis 2 berarti 3 kan. Nah, bisa pilih antara yang ini atau yang ini. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Kenapa enggak yang ini? Karena kalau kita pilih yang ini berarti nanti akan terbentuk sebuah sirkuit. Nah, ini enggak boleh. Tidak boleh membentuk sirkuit. Kemudian kita pilih dari 3 berarti pilih 4. Nah, ini tidak membentuk sirkuit, aman. Kemudian lanjut ke 6, karena yang terhubung hanya 6, 7, 8 lagi 7, 2, 3. Nah, 5 itu tidak terhubung tadinya. Maka pilih yang 6. Kemudian diulang ke langkah 2, terus kita pilih yang 5. Ini udah 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah 6 kali berarti algoritmanya berhenti. Nah, kelemahan dari algoritma prim ini ternyata pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Itu kelemahannya. Kenapa hal ini terjadi? Jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Nah, ini misalnya contohnya berbobot sama. Nah, cuma kalau di konteks graf lain memungkinkan adanya bentuk pohon merentang yang berbeda. Nah, ini kelemahan dari algoritma prim. Bisa aja ada yang bentuknya beda dari ini. Nah, algoritma yang kedua itu adalah algoritma Kruskal. Bedanya dari algoritma prim yang sebelumnya, nah algoritma Kruskal ini adalah sebelum dia melakukan pencarian, dia urutkan dulu semua sisinya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sisi-sisi di graf sudah diurutkan menaik berdasarkan bobotnya dari yang terkecil sampai terbesar.
Nah, dari semua graf ini diurutkan sampai yang terbesar. Nah, kemudian yang pertama berarti himpunan yang dipilih masih kosong. Nah, langkah 2, pilih sisi yang berbobot minimum dan tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T. Nah, kalau ini milihnya diurutkan dari sini. Dia berarti 2 dulu, mulai 2. Nah, 2 itu membentuk sirkuit atau enggak kan. Berarti pilih. Berarti ini checklist. Berarti ini yang next ke 2. Lanjut kan, checklist. Nah, yang ketiga, 3 yang ini berarti masih lanjut. Nah, yang 3 ini kan tadi membentuk sirkuit, berarti tidak dipilih, diloncat. Nah, harus diingat, ini ulangi langkahnya sebanyak n-1 kali. Kalau tadi n-2 kali, berarti ini sampai 6 kali langkahnya. Nah, ini 4 kita pilih. Terus 5, nah 5 tidak membentuk sirkuit kan, berarti kita pilih. Nah, yang 6 kita pilih juga karena tidak membentuk sirkuit. Nah, yang ini sudah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, pemilihannya sudah 6 kali. Ini berarti berhenti. Maka sisanya diabaikan. Maka total bobot rentang minimumnya berarti bisa didapatkan dengan menjumlahkan bobot semuanya. Berarti 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Itu adalah bobot dari pohon rentang minimumnya. Nah, selanjutnya, jenis pohon selanjutnya adalah pohon berakar, yaitu pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar. Yang mana akar itu yang paling atas nih. Ini adalah akarnya. Nah, dari terminologi pada pohon berakar yaitu adalah ada anak sama orang tua. Nah, gimana itu hubungannya? Nah, B dan C adalah anak dari A, misalkan. Nah, ini B dan C adalah anak dari A. A adalah orang tua dari B. Betul, A adalah orang tua dari B. Dan C juga. Dan C. Nah, B adalah orang tua dari D dan E. Nah, itu seperti itu hubungan anak dan orang tua. Nah, untuk lintasan itu lintasan dari A ke I. Misalkan dari A ke I. Nah, maka lintasannya itu adalah A, C, G, I. Nah, ini adalah lintasannya. Dengan panjang lintasan adalah 3. Berarti 1 kan, 2, 3. Nah, selanjutnya ada saudara kandung. Itu berarti yang saudara, berarti yang memiliki orang tua yang sama. Nah, C adalah saudara kandung dari B. Bener kan? C adalah saudara kandung dari B. Punya orang tua yang sama. E adalah saudara kandung dari D. E adalah saudara kandung dari D. Benar. Karena punya orang tua yang sama B. Nah, tetapi F bukan saudara kandung D. F bukan saudara kandung D. Nah, iya, karena orang tuanya beda. Seperti itu. Nah, yang subtrik upah pohon itu adalah pohon kecil dari yang pohon besar itu. Pembagian itu adalah upah pohon. Nah, untuk derajat itu adalah sama dengan jumlah anak, mudahnya. Jadi si A ini derajatnya 2 karena punya anaknya 2. Yang derajat C itu adalah anaknya 2 karena derajatnya 2 karena anaknya 2. Nah, ada lagi yang dinamakan daun. Daun itu adalah adalah simpul yang tidak memiliki anak. Contohnya D, E, F, H, I. Nah, ini adalah daun karena nggak punya anak. Simpul dalam itu adalah yang selain daun sama root. Berarti B, C, F, G. Kan selain root sama selain daun kan. Berarti B, C, F, G. Nah, aras atau level ini adalah tingkatan-tingkatannya. Levelnya ini disebut 0, 1, 2, 3 itu disebut level.
Nah, tinggi pohon, tinggi kedalaman pohon itu adalah jumlah tinggi maksimalnya. Nah, tinggi pohon di samping adalah 3 level. 0, 1, 2, 3. Maksimalnya 3 level. Nah, contoh soalnya. Contoh soalnya, dari pohon di samping tentukan saudara kandung dari 1, 5, dan 4, derajat dari 10, 11, tinggi pohon, semua simpul dalam, semua daun. Ya, mudah. Berarti saudara kandung dari 1, 5, 4. Berarti saudara kandung dari 1 ini saudara kandung 1 itu 7. Saudara kandung dari 5 berarti 9. Saudara kandung dari 4 ya berarti 6. Mudah kan? Terus derajat dari 10, berarti 2. Nah, derajat dari 11. Nah, ya. Ini hati-hati. Derajat dari 11 itu hanya 1, yaitu 12. Dia cuma punya anak 1. Nah, tinggi pohon berarti 4 level. Berarti ini kan dari 0, ini 1, 0, 1, 2, 3, 4 level. Nah, simpul dalam berarti yang di dalam berarti 3, 7, 5. 3, 7, 5, 9 bukan. 3, 7, 5, 11, 12, 15. Nah, daunnya berarti sisanya berarti 1, 4, 6, 9, 14, 10. Nah, ini adalah pohon berakar terurut, yaitu pohon berakar yang urutan anak-anaknya diperhatikan. Jadi dia memperhatikan urutan anaknya, posisi anaknya. Nah, ada pohon emery. Pohon emery adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak. Jadi dia itu simpul di dalam tree itu harus punya anak maksimal sebanyak M. Tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Pohon emery dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabang mempunyai tiap M anak. Nah, ini contohnya pohon emery dengan M3. Karena tidak ada yang lebih dari 3 anaknya. Yang ini 3, tapi ada yang 2. Nah, yang ini pohon emery penuh karena semua simpulnya punya 3 anak. 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pohon biner. Nah, kalau pohon biner itu adalah pohon emery sebenarnya, tapi jumlah anaknya 2. Nah, itu 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Pohon yang simpulnya terletak di bagian kiri saja atau bagian kanan saja dinamakan pohon condong atau skewet tree. Jadi misalkan binerinya cuma ke sini aja, kan punya anak satu sampai kamu berarti condong ke kanan. Nah, pohon biner yang setiap simpulnya memiliki tepat 2 anak kecuali simpul pada aras bawah dinamakan pohon biner penuh, sama kayak tadi. Kalau ini pohon biner penuh karena semua ini 2. Nah, penerapan pohon biner yaitu yang pertama ada pohon ekspresi. Pohon ekspresi merupakan pohon biner dengan daun yang menyatakan sebagai operan dan simpul yang menyatakan sebagai operator. Operan itu adalah yang dioperasikan dan simpul di dalamnya yang menyatakan operator. Pohon ekspresi digunakan untuk mengevaluasi ekspresi yang ditulis dalam notasi infix, prefix, atau postfix. Infix, postfix itu operator berada di antara 2 buah operan yang infix. Yang prefix, operator mendahului 2 buah operan. Jadi operator dulu baru operannya. Yang postfix, kedua operan mendahului operatornya. Nah, ini contohnya langsung aja. Contohnya ini adalah pohon ekspresi dari persamaan A plus B dikali C dibagi D plus E. A plus B dikali C min D plus E. Nah, ini penulisannya secara infix yang ini. Nih, infix. Jadi infix itu tadi operator berada di antara 2 buah operan. Operator berada di antara 2 buah operan. Berarti A di antara kan A plus B berarti kan di antara. Nah, dikalikan berarti di antara ini sama ini.
Nah, C diantara lagi D plus E. Nah, itu berarti secara infix. Nah, prefix itu berarti mendahului dari yang bintang dulu, berarti bintang ke bintang terus ke kanan, terus A. Setelah yang kanannya habis, dia pindah ke kiri. Ini udah nggak ada kirinya juga, berarti naik ke atas lagi. Berarti B. B-nya habis kanan kirinya, berarti naik ke atas lagi, terus ke kanan. Berarti ada C di sini. Ada pagar, terus ada C. Nah, C habis duanya, berarti ke sini. Terus ke kanan, habis, baru ke sini. Itu yang prefix. Yang postfix, berarti tulis dulu yang kedua operan, maksudnya operatornya. A B plus C ke sini, terus ke D, ke E, terus naik ke atas. Nah, kemudian dari terapan kedua ada pohon keputusan, yaitu yang pohon digunakan untuk memudahkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Simpul menyatakan keputusan, sedangkan daun menyatakan solusi. Nah, ini contohnya pohon keputusan untuk mengurutkan 3 buah elemen. Jadi ada A, B, C. Nah, diurutkan berdasarkan terbesar atau terkecilnya. Ini daunnya sebagai keputusan ya. Yang terus ada terapan ketiga, ada kode awalan. Kode awalan adalah himpunan kode, misalnya kode biner, demikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota yang lain. Kode awalan mempunyai pohon biner yang bersesuaian, sisi kiri diberi label 0, sisi kanan diberi label 1. Terus ada yang keempat, ada kode Huffman. Digunakan untuk memampatkan data. Dilakukan dengan cara mengkodekan setiap karakter dalam pesan. Kode yang digunakan adalah kode SC. Ini labelnya. Jadi setiap karakter dikodekan dengan 8 bit. Ada 8 angka, 8 bit. Ya, ini contohnya untuk menulis A, B, A, C, C, D, A. Ini kode AC-nya berarti segini. Nah, panjangnya itu adalah 56 bit, 7 byte. Nah, kode Huffman ini digunakan untuk memangkas 56 bit ini. Nah, ternyata hanya jadi 13 bit. Nah, caranya. Nah, ini cara untuk mendapatkan kode Huffman-nya ini belum diisi. Nah, berarti dengan kekerapannya 3. Jadi kekerapan itu adalah yang sering berapa kali dia muncul. Nah, di sini kan A itu kan ada 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti kekerapannya 3. Yang B itu munculnya cuma sekali, berarti 1. Yang C 2 kali, 2. Yang D 1 kali, berarti 1. Nah, berarti peluangnya ini panjangnya semua kan 7. Berarti ya peluangnya 3/7, 1/7, 2/7, 1/7. Nah, kode Huffman ini dicari dengan metode dibuat pohon seperti ini, pohon biner. Nah, dari bawah, dari yang peluangnya paling kecil diurutkan. Berarti B sama D. Nih, taruh sini. Taruh paling bawah. Kemudian dijumlahkan menjadi BD. Nah, ini dijumlahkan 2/7. Ini pasti, nah, yang kanan 0, yang kiri 0, yang kanan 1 itunya. Nah, ini terus dari habis 1/7 yang lebih besar setelahnya berarti 2/7 kan. Ya, si C berarti taruh di sebelahnya, terus tambahkan lagi berarti jadi 4/7. Ya udah. Terus lanjut ke A, ditambahin 3/7 tambahin 4 jadi 7/7. Dan kalau udah hasilnya jadi 1 berarti selesai. Nah, cara menentukan kode Huffman-nya berarti dilihat dari atas. Nah, untuk A itu berarti A itu ke kanan berarti hanya 0. Yang B itu berarti di sini kan, berarti ini ke 1 0 berarti 1 1 0. Yang C itu berarti 1 0
1, 0. Nah, yang D itu berarti 1, 1, 1. Nah, ini adalah kode Huffman dari karakter yang ini, karakter baru. Dari kode barunya berarti ini. Nah, ini berarti untuk si out A berarti ini nih A. B itu 110, ini kan 110. A lagi 0 berarti ini C-nya 10. C10 berarti C lagi 10. D-nya 111. A-nya 0 tuh. Nah, berarti benar. Tuh, jadi hanya 13 bit. Seperti itu kode Huffman. Yang kelima, terapan kelima adalah pohon pencarian biner. Jadi pohon biner yang diurutkan berdasarkan kunci tertentu. Digunakan untuk melakukan operasi pencarian, penyusunan, dan penghapusan elemen. Kunci adalah nilai yang membedakan setiap simpul dan kesimpul lainnya. Jadi kuncinya itu adalah CR ini. Ini adalah kuncinya. Nah, jika misalkan ada masuk 5, nah jika 5 itu lebih dari kuncinya, maka ditaruh di kanan. Kalau dia lebih dari R berarti di kanan, kalau kurang dari R berarti di kiri gitu. Kalau kurang dari berarti di kiri, kalau yang lebih dari di kanan. Nah, transversal pohon biner yaitu adalah aktivitas mengunjungi setiap simpul pada suatu pohon biner dengan menggunakan fungsi rekursif. Kunjungan pertama kali dimulai dengan root pohon, berarti dari atas pohon. Kemudian cara transversal pohon biner ada 3, preorder, inorder, postorder. Preorder itu berarti dia memanggil fungsi rekursif preorder, terus setelah itu dia ke kiri baru ke kanan. Kalau inorder dia ke kiri dulu, ke kiri dari root, terus panggil inorder, terus ke kanan baru ke kanan. Kalau postorder ke kiri ke kanan baru panggil postorder terakhir. Nah, jika bertemu daun maka fungsi rekursif berhenti, tidak dipanggil lagi. Nah, gimana penerapannya? Tentukan hasil penurunan pohon di samping dengan menggunakan preorder, inorder, postorder. Yang preorder berarti tadi cetak data ke kiri baru ke kanan. Dari awal kan ini cetak data berarti 10. Ini 10. Terus ke kiri 3. Kiri 3 terus selama dia masih ada kiri. Nah, selama dia masih ada kiri berarti dijalankan dulu yang kiri. Kiri cetak gitu. Nah, ini habis. Berarti yang ini kan tadi masih depending, yang kanannya jalanin yang ini yang kanan. Nah, di sini berarti dia cetak 7. Nah, 7 berarti dia punya kanan kan? Berarti dia ke kanan. Yang ke kirinya depending. Berarti yang ke kanan. Terus dicetak berarti 5-nya. Terus si 5 punya kanan sama punya kiri, berarti yang ke kanan dulu. Yang kirinya pending, berarti 4-nya cetak. Nah, ini 4-nya habis baru ke kanan 6. Nah, yang ini yang tadi pending dilanjutin ke 9. Nah, ini udah habis. Berarti kita jalanin yang pending yang dari 10 ini tadi. Ini juga ke pending kan tadi. Menjalanin 11 nggak punya kanan. 11 cetak. Nah, habis cetak terus nggak punya kanan, berarti lanjut ke kiri. 12 nggak punya kanan, cetak, berarti terus lanjut ke kiri. Nah, 15 cetak. Nah, 15 punya kanan punya kiri, berarti ke kanan dulu, terus habis berarti lanjutin ke kirinya ya, pending. Jadi preordernya ini. Yang in order itu berarti dia ke kiri dulu semua, terus cetak data baru ke kanan. Berarti dari 10 dia punya kanan enggak? Punya kanan berarti lanjutin kanan, kirinya pending kayak tadi. Nah, ini ke kanan. Tapi jangan dulu dicetak karena
mencetaknya juga dipending sampai yang kirinya habis. Yang tiga punya kiri nggak? Punya. Nah, tapi jangan dicetak dulu tiganya, terusin dulu ke kirinya. Nah, ini kirinya habis satu nih, ya udah berarti cetak satu, terus ke kanan nggak punya kanan, ya udah berarti lanjutin yang kiri yang di 3. Nah, kiri yang di 3 ada 7 punya kanan, lanjutin ke kanan. Yang 5 juga punya kanan, berarti 4. Oh ya, ini tadi yang 3-nya harus jangan lupa habis sebelum ke kiri dicetak. Berarti 3 kecetak. Ini ke kiri. Nah, 4 habis berarti 4 cetak. Nah, ini berarti lanjutin yang 5 harus dicetak. Baru ke kiri. 6 cetak, nggak punya kiri kanan. Berarti lanjutin yang 7 dicetak. 7 baru 9 nggak punya kiri kanan, cetak. Nah, berarti udah kecetak. Ini udah habis semua. Berarti lanjutin yang ini yang 10 ke pending kan. 10 ke pending berarti dia cetak baru ke kiri. 11 nggak punya kiri, berarti cetak dulu 11-nya. Lanjut ke kanan. 12 nggak punya kiri, cetak 12-nya, terus ke kanan. 15 punya kiri. Nah, 14 nggak punya kiri kanan, berarti nggak punya kiri, cetak, nggak punya kanan. Lanjut ke 15-nya. 15-nya cetak, punya kiri. Nih, nggak punya ya udah cetak. Nah, untuk yang post order itu dia ke kiri kanan dulu baru dicetak, kiri ke kanan baru cetak terakhir. Berarti ada 10 punya kiri punya kanan, berarti kiri dulu kan, kiri. Habis itu yang kanan pending. Nah, dia nyetak nomor 10-nya juga ke pending. Nah, berarti dia ketiga juga kayak tadi punya kanan, berarti ke ini ya pending dulu, di delay dulu, terus ke satu berarti 1 ini dicetak. Habis 1 berarti tadi 3 di pending, harus ke kiri dulu sebelum nyetak 3, karena tadi kan kiri kanan baru cetak, berarti 1 ke kanannya dulu. 7 nggak punya 7 punya kiri. 5 nah, 5 juga punya kiri. 4 berarti 4 cetak. Habis 4 berarti tadi 5 juga punya kanan, berarti kanan nggak punya apa-apa, berarti cetak. Nah, habis 6, nah tadi yang 5 ini udah ke kiri, udah ke kanan, berarti 5-nya cetak. Habis itu ke 7 punya tadi udah ke kanan, belum ke kiri, belum ke kanan, berarti kanannya cetak. Terus si 7 tadi berarti udah ke kiri, udah ke kanan, berarti cetak sendirinya 7. Kemudian habis 7 ke 3 3 cetak. Nah, yang 10 jangan dicetak dulu karena udah ke kiri tapi belum ke kanan. 10 belum ke kanan, berarti 11 nggak punya kiri tapi belum ke kanan, berarti ke kanan dulu. 12 juga ke kanan dulu. 15 punya berarti ke kanan dulu, ke kiri dulu, kiri kanan baru cetak, berarti 14 cetak, terus 20 cetak, berarti lanjutin yang tadi yang belum cetaknya. 15 12 10 11 10, berarti selesai.
Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.